Shalom, salam sejahtera bagi kita semuanya. Hari ini kita mau belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes bab 18 ayat 1 dilanjutkan dengan bab 19 sampai ayat 42. Saudaraku terkasih di dalam Tuhan, hari ini adalah hari Jumat Agung, ya, merupakan hari kedua dari Trihari Suci. Apa yang terlintas dalam pikiran kita tentang salib? Salib adalah merupakan kata yang sangat menakutkan di zaman Yesus, karena merupakan hukuman yang sangat kecil yang dijatuhkan kepada para penjahat kelas berat. Ya, mungkin kita bertanya, apakah Tuhan Yesus yang disalib itu melakukan kesalahan yang berat sehingga dianggap sama dengan para penjahat? Tentu tidaklah demikian, ya. Tuhan Yesus tidak melakukan kesalahan apapun, malah ia menjadi korban ketidakadilan dan kedengkian orang-orang Yahudi, terutama orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Namun melalui Tuhan Yesus, salib yang dianggap sebagai kutuk menjadi lambang kemenangan atas dosa dan maut dan kemuliaan Allah. Mari, hari ini kita mau belajar bersama-sama bagaimana kita memaknai salib dalam kehidupan kita. Kita mau belajar dari tokoh-tokoh yang memikul salib bersama Yesus ketika perjalanannya memikul salib ke Golgota. Siapakah mereka itu? Ya, yang pertama yaitu penjahat yang di samping Yesus yang mengolok-olok dan menghujat Tuhan Yesus. Dan dia tidak menyadari siapakah Yesus itu. Yang sungguh menyedihkan adalah di masa akhir hidupnya, bukannya bertobat atas segala kesalahannya, justru berbuat dosa yang sangat fatal. Yang menjadi pertanyaan bagi kita, sejauh mana kita mendalami perjalanan hidup kita? Apakah kita mempunyai rasa penyesalan atas segala kesalahan dan dosa-dosa kita? Dan maukah kita memperbaiki hidup kita selama masih ada kesempatan? Dan yang kedua adalah pemikul salib, yaitu penjahat di sisi Yesus yang lainnya, di mana akhir hidupnya ia bertobat dan berani menyerahkan hidupnya kepada Tuhan Yesus, karena dia menyadari siapakah Tuhan Yesus itu, dan ia menyadari siapakah dirinya di hadapan Tuhan Yesus. Dan di akhir kehidupannya di atas kayu salib, ia mendapatkan rahmat pengampunan dan mengalami keselamatan. Tidak ada kata terlambat, saudaraku terkasih di dalam Tuhan Yesus, untuk kita bertobat dan memohon rahmat pengampunan atas segala dosa dan kesalahan kita. Seberat apapun dosa dan kesalahan kita, kasih Allah jauh lebih besar dari segala dosa dan kesalahan kita. Yang menjadi refleksi bagi kita semuanya, maukah kita datang kepada Tuhan Yesus dengan segala kerendahan hati untuk memohon pengampunan atas segala dosa dan kesalahan kita, dan kita mohon pengampunan atas dosa apa yang perlu kita mohonkan untuk mendapatkan rahmat kerahiman Allah. Dan pemikul salib yang ketiga yaitu Simon Kirene, di mana di dalam perjalanannya ia mungkin mengalami kelelahan, ya, dan di dalam kelelahannya dia harus menanggung beban yang sangat berat yang seharusnya bukan menjadi beban dalam hidupnya dengan memikul salib Tuhan Yesus. Yang menjadi reaksi bagi kita,
Pernahkah kita menanggung beban kesalahan orang lain yang harusnya bukan menjadi tanggung jawab kita? Dan maukah kita belajar dari Simon Kirene dan Tuhan Yesus dengan mau memikul salib dan rela berkorban menanggung kesalahan orang lain? Dan pemikul salib yang lain adalah Tuhan Yesus sendiri yang rela memikul salib kesalahan kita semua dan menyerahkan hidupnya, dirinya untuk menyelamatkan seluruh umat manusia di atas kayu salib. Di atas kayu salib Tuhan Yesus menggenapi dan menyelesaikan rencana Allah untuk menebus dosa kita semua dengan berkata, sudah selesai. Dan di atas kayu salib penyerahan total hidupnya kepada Bapa dan berkata, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Yang menjadi refleksi bagi kita, apakah kita mau meneladan dari Tuhan Yesus dengan memikul salib kehidupan kita masing-masing tanpa menyalahkan orang lain? Dan apakah kita saat ini mau menyerahkan seluruh hidup kita untuk menggenapi rencana Allah? Melalui tindakan apa yang dapat kita lakukan? Mari kita pandang salib Yesus. Di sanalah tergantung pribadi yang mengasihi kita tanpa syarat untuk menyelamatkan kita dari belenggu dosa yang membawa kita pada kematian kekal. Di atas kayu salib kita bisa melihat teladan pengampunan yang sungguh luar biasa, di mana Tuhan Yesus memberikan pengampunan kepada mereka yang bersalah dengan berkata, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Keselamatan adalah mengalami kasih dan pengampunan Allah secara mendalam. Bagaimana tanggapan kita atas kasih dan penyelamatan Allah dalam hidup kita? Melalui Jumat Agung ini, kita menghargai pengorbanan Tuhan Yesus dengan berjuang untuk tidak berbuat dosa lagi. Karena ketika kita berbuat dosa terus-menerus, maka dengan demikian kita menyalibkan Tuhan Yesus untuk kedua kalinya. Mari saudaraku terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita bersujud di hadapan Tuhan Yesus di kaki salib Yesus. Sebab dengan salib suci Tuhan Yesus telah menebus seluruh dosa umat manusia, termasuk dosa kita. Good night Yesus. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.